Baik, kasus berikutnya ini merupakan topik yang paling relevan untuk generasi kalian saat ini. Teknologi digital memang betul menciptakan peluang bisnis yang sangat-sangat luar biasa, tapi juga tantangan etika yang belum pernah terfikirkan sebelumnya jadi muncul. Ini beberapa isu yang saat ini sedang kita hadapi. Privasi data misalnya, ini merupakan isu paling mendesak. Di Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini juga baru saja disahkan di tahun 2022 dan mulai berlaku di tahun 2024. Artinya, bisnis yang mengumpulkan data konsumen tanpa izin dan tanpa transparansi yang jelas ini bisa menghadapi sanksi hukum yang serius. Ya kan? Sering sekali kita mendapati layanan-layanan di internet yang mengkolek informasi kita. Nah, yang perlu diperhatikan, apakah informasi itu tersimpan dengan baik atau justru menjadi komoditas yang diperdagangkan. Nah, ini perlu kehati-hatian. Kemudian bias algoritma. Jadi ini isu yang lebih tersembunyi tetapi sama seriusnya. Bayangkan sekarang sistem AI yang menolak pinjaman misalnya atau aplikasi kerja seseorang bukan karena mereka tidak qualified, tapi karena mungkin data training dari algoritma yang dipakai itu bias secara historis ya. Artinya mungkin ada ketidakfairnessan di situ, di mana akibatnya seseorang ditolak dari bekerja atau ditolak pinjamannya hanya karena algoritma yang kurang sesuai. Nah, kira-kira siapa yang bertanggung jawab atas diskriminasi yang dilakukan oleh mesin ini? Nah, dan masih banyak lagi ya case-case yang lain. Nah, di era AI sekarang ini terdapat framework yang cukup bagus yang dirilis oleh Microsoft, yakni FAIR. Ini kepanjangan dari Fairness, Accountability, Transparansi, dan Explainability. Ini bukan prinsip teknis saja ya, ini prinsip etika, prinsip etis yang memungkinkan kita membangun dan menggunakan teknologi AI dengan memastikan adanya keempat elemen ini. Jadi ketika AI kita implementasikan dalam bisnis, pastikan ada akuntabilitas di situ, ada keterbukaan dan penjelasan yang clear. Oke. Berikutnya kita akan sedikit bicara mengenai semacam kanvas ya. Jadi ini bisa kita gunakan sebagai kanvas untuk merancang dan mengevaluasi bisnis kita dari perspektif etika. Jadi mungkin ini merupakan poin-poin utama yang harus diperhatikan saat kita mendevelop bisnis dari aspek etis. Nah, 5 dimensi itu diantaranya adalah nilai dan misi, stakeholder, dampak sosial, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Nah, pertanyaan yang mungkin paling sering diabaikan adalah yang ada di kolom stakeholder ini. Ketika kita melakukan atau membangun bisnis, muncul enggak ya kira-kira di pertanyaan kita, siapa yang sekiranya akan terdampak oleh bisnis yang kita buat ini? Jawabannya jauh lebih luas dari yang kita pikirkan. Jadi terkadang kita hanya berpikir yang ada di depan bisnis kita saja. Namun perlu kita perhatikan juga ada kemungkinan komunitas di sekitar lokasi produksi kita itu menjadi dampak dari proses bisnis kita, atau mungkin pekerja di rantai pasok kita, bahkan mungkin generasi yang mendatang yang akan mewarisi lingkungan yang kita tinggalkan, mungkin karena aspek polusi yang kita buat atau mungkin aspek-aspek positif lainnya yang kita buat. Kira-kira generasi mendatang akan mewarisikah apa-apa yang kita lakukan dalam bisnis kita. Sementara itu, kolom akuntabilitas ini terdengar sangat-sangat berat ya, secara administrasi dan sedikit membosankan tentunya. Tapi justru inilah yang membedakan bisnis yang tahan lama dengan bisnis yang mudah runtuh. Jadi mekanisme pelaporan internal yang baik
Jadi dan tentunya jujur apa adanya, dampak dari transparansi ya. Ini perlu disampaikan secara terbuka. Jadi bisa menjadi alarm dini sebelum masalah menjadi skandal yang lebih luas. Oke, ini sekedar saran saja untuk menggunakan template ini atau kanvas ini untuk mengukur seberapa etis bisnis yang kita jalankan saat ini. Oke, berikutnya. Nah, ini semacam komitmen ya. Jadi bukan sekedar daftar aturan, tapi ini komitmen yang dideklar. Komitmen yang kita buat sendiri, yang kita peruntukkan untuk masa depan bisnis yang kita develop. 5 poin ini, yakni jujur, adil, peduli lingkungan, akuntabel, dan berkelanjutan. Ini bukan sekedar standar yang tidak mungkin ya dicapai. Nah, ini adalah standar minimum yang mestinya menjadi titik awal berangkatnya setiap wirausahawan yang ingin membangun bisnis secara lebih berarti. Riset psikologi menunjukkan ya bahwa komitmen yang ditulis ya seperti ini, dideklar secara terbuka ini, dibuat di depan orang, ini memiliki efek yang jauh lebih kuat dalam membentuk perilaku dibandingkan sekedar diingat-ingat di kepala. Jadi saya ajak ke semuanya ya, seandainya nanti sudah mendevelop bisnis, maka letakkanlah nilai-nilai yang kita anggap sebagai nilai-nilai baik yang kita bawa, nilai-nilai etis yang kita junjung, itu kita bentuk dalam fisikal seperti ini, dicetak gitu, pasang di tempat di mana kita bisa melihatnya setiap hari. Oke, menjelang akhir. Nah, ini summary saja bahwa hari ini kita telah menyelesaikan pemahaman proses belajar pemahaman di konsep dasar dari etika bisnis. Ini bukan hanya mengenai apakah ini legal, tetapi apakah ini benar, itu yang mungkin poin utamanya. Kemudian perhatikan ada 8 prinsip utama dalam menegakkan etika di dalam bisnis. Kemudian cara-cara pengambilan keputusan yang cukup etis, dan bentuk legal formalnya pada sebuah organisasi untuk menegakkan etika melalui program CSR ya, Company Social Responsibility. Oke, tidak hanya sekedar memberikan bantuan atau donasi, tetapi usaha-usaha yang peduli terhadap 3 aspek ya, people, planet, dan profit. Kemudian dampak pelanggaran, beberapa kasus yang sudah dipaparkan, semoga bisa menjadi pelajaran bahwa kerugian jangka panjang itu tetap jauh lebih baik ketimbang keuntungan jangka pendek yang diraih. Dan yang terakhir, ini berkenaan dengan penerapan. Jadi mulailah menerapkan apa-apa yang sudah kita pelajari dari diri kita untuk langkah pertama, walaupun mungkin belum memiliki bisnis secara mandiri. Ingat bahwa reputasi itu merupakan aset yang paling sulit dibangun dan paling mudah dihancurkan. Jagalah aset-aset tadi, ya, reputasi tadi, dengan berprinsip pada bisnis etika yang valid. Oke, terima kasih untuk gabungnya hari ini. Ya, semoga materi ini bisa dijadikan sebagai fondasi awal memahami perilaku etis dalam bisnis. Perhatikan beberapa tugas yang sudah disampaikan di awal tadi. Silakan dikerjakan dan disubmit melalui Kulino. Terima kasih.